sekolah minggu Maranatha Cece. Iya. Cece percaya hari ini adik-adik di rumah sudah mempersiapkan diri Cece. Pasti, Cek. Iya, karena mereka sudah mau bersiap-siap dengan duduk, membuka laptop mereka, membuka handphone mereka untuk sama-sama memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama. Kita percaya bahwa Tuhan hadir tidak dikenal oleh uang badan batas waktu ya Cek ya. Nah, oleh sebab itu, mari sebelum kita mau memulai ibadah kita mau ajak adik-adik di rumah kita berdoa dulu ya. Ayo sikap berdoanya mana? Lipat tangannya, tundukkan kepala. Kita berdoa ya. Bapak di surga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerahmu, bahkan buat nafas ilahi yang masih terus kau berikan bagi setiap kami. Inilah anak-anakmu ya Tuhan. Inilah kami sekolah minggu Tuhan Maranatha Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu hadir bersama dengan kami. Biarlah Tuhan kami percaya Tuhan, kami anak-anakmu di rumah, kami mau antusias, kami mau semangat untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami memasuki minggu awal pertama di bulan Juli ini Tuhan. Biarlah kami percaya Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kami percaya Engkau yang menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau dengan semangat, dengan bersukacita, kami mau menari, kami mau melompat untuk Engkau. Bahkan kami mau mempersiapkan hati kami untuk kami Tuhan mendengarkan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita mulai Cece akan memperkenalkan dulu Koko Cece, adik-adik kita yang melayani kita pada hari ini Cece. Iya. Ya, oke, Cece akan perkenalkan. Di bagian drum ada Koko Lolo. Di bagian keyboard ada Koko Sandy. Di bagian bass ada Koko, bagian gitar ya Kok, ada Koko Erwin. Nah, kita jangan lupa Cek, hari ini ada adik-adik kita yang luar biasa loh Cek. Iya. Jangan lupa. Kita kenalin, Cek. Ya, ada Teddy, ada Sea, ada Tio. Oke, kita sudah mulai Cek. Kita mau ajak adik-adik untuk berdiri dulu. Ayo kita berdiri adik-adik. Oke, kita berdiri ya. Jadi sama-sama kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Oke, musik. Dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku
Biarlah kita mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadiratnya. Dan jadi percaya kalian semua sungguh menyenangkan hati Bapak di surga. Ya, sebab mereka membuka mulut mereka, mereka juga bernyanyi, mereka juga menari. Maka saat ini mereka mau duduk diam, mau memuji Tuhan lebih lagi. Oke adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita tundukkan kepala kita lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami untuk kami mau mendengar sebagian dari cerita firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini kami semakin cinta Tuhan dan iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, nah adik-adik masih semangat gak untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini? Nah, yang masih semangat, coba lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Oke, kurang tinggi adik-adik. Nah jadi harus semangat ya adik-adik. Nah, cerita
firman Tuhan hari ini apa? Kita mau belajar, kita mau mendengar tentang janji Yesus. Nah, janji apa adik-adik? Nah, janji Yesus yang menolong aku. Nah, kata aku di sini berarti siapa adik-adik? Diri kita sendiri. Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik semua. Kenapa Yesus itu menolong kita? Nah, coba ada yang tahu nggak? Hah? Ada yang tahu nggak? Ya benar. Nah, karena apa? Karena Yesus di sini sangat mengasihi kita. Nah, makanya di sini Yesus apa? Dia datang kembali dan membawa kita untuk tinggal bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya di surga. Nah, surga nih bisa dilihat kan gambarnya adik-adik di depan. Nih, surga adalah rumah Yesus. Bisa dilihat kan di depan adik-adik gambar rumahnya. Berapa tahun adik-adik kita akan tinggal di sana? 10 tahun? 1000 tahun? Kah? Atau 1 triliun kah? Tidak adik-adik, tetapi untuk selama-lamanya. Nah, di sini Kak Priscila ada sebuah gambar nih adik-adik. Bisa dilihat ya gambarnya di depan adik-adik. Gambar yang terdapat ada bulan, ada matahari, ada awan-awan, dan ada bintang-bintang yang indah. Nah, di sini apa? Terdapat di langit semua adik-adik. Kemudian poster langit ini adik-adik ya, poster langit ini mengingatkan kita bahwa apa tadi? Yesus datang kembali untuk membawa kita apa? Anak-anaknya untuk tinggal bersama dengan Yesus apa? Di surga selama-lamanya. Nah, misalnya nih, adik-adik bayangin kalau adik-adik terbang atau pergi keluar angkasa. Nah, coba adik-adik bayangin coba. Nah, atau enggak adik-adik naik pesawat terbang tuh. Nah, sudah ya? Sudah dibayangin kan? Nah, apa yang terjadi adik-adik? Pasti pesawat terbang yang adik-adik naikin apa? Pasti akan menembus awan suatu waktu nanti. Nah, sama nih kayak cerita firman Tuhan yang adik-adik sudah dengar sebelumnya. Nah, cerita apa itu adik-adik? Cerita ketika murid-murid Yesus itu tetap setia mengikuti Yesus. Kemudian apa? Melihat mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan, seperti Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Nah, dan apa? Mendengarkan setiap
ajaran yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Dan di sini apa? Yesus adalah penolong bagi kita setiap anak-anaknya, adik-adik. Nah, kemudian setelah kabar Yesus mati dan dikuburkan, kemudian pada hari apa? Hari keberapa? Hari ketiga. Nah, Yesus hidup kembali. Terus apa yang terjadi, adik-adik? Masih ingat nggak cerita firman Tuhan yang sebelumnya? Masih ingat nggak? Nah, apa? Yesus pergi untuk tinggal di surga, dan murid-muridnya tidak lagi tinggal bersama dengan Yesus. Nah, tetapi ada tapinya, adik. Murid-muridnya apa? Mereka tak tahu bahwa murid-muridnya nanti apa? Akan berjumpa lagi dengan Yesus, adik-adik, di surga. Nah, surga itu tempat yang sangat indah, adik-adik. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak? Surga itu terbuat dari apa aja nih? Ada yang tahu nggak? Kakak ada gambar nih, gambar. Bisa dilihat ya di depan adik-adik. Gambar bagaimana keadaan di surga. Bagian surga, adik-adik, itu terbuat dari emas dan permata yang berkilau. Kemudian pintu gerbangnya juga apa? Terbuat dari mutiara. Tuh, jalannya apa? Bukan dibuat dari semen ataupun keramik seperti contoh yang ada di rumah adik-adik ya. Nah, tapi apa? Jalannya dibuat dari emas yang murni, adik-adik. Nah, bukankah itu indah, adik-adik? Nah, tentunya sangat indah. Nah, kemudian kita gak ada lagi yang ngerasain namanya sakit hati, benci, lapar, haus, kemudian dendam, kecewa. Tetapi apa? Tuhan Yesus akan menghapus air mata kita, adik-adik. Tidak ada lagi yang namanya kematian, karena setiap orang itu akan apa? Melakukan hal yang benar. Jadi nggak ada lagi yang namanya ketakutan, kekhawatiran. Oke, nah, jadi setelah itu Allah akan berada di surga bersama Yesus. Nah, dan orang-orang yang telah masuk ke surga dan semua para malaikat akan menyanyikan lagu pujian bagi Allah, adik-adik. Dan kemudian Yesus menjemput kita setiap orang-orang yang percaya kepadanya untuk tinggal bersama-sama dengan Yesus di surga. Nah, kemudian di sini bisa dilihat ya, adik-adik, ada gambar sangkakala ya.
Sangkakala itu bisa menyerupai seperti trompet adik-adik, tapi berukuran besar. Nah, bisa dilihat tuh yang warna kuning ya adik-adik. Nah, jadi jika terdengar suara bunyi sangkakala tadi dari surga, apa artinya? Berarti Yesus kembali ke bumi adik-adik. Untuk apa adik? Untuk menjemput kita setiap anak-anaknya untuk tinggal bersama dengan Yesus selama-lamanya. Nah, kenapa adik-adik? Karena Yesus tadi telah berjanji. Yesus bilang, aku datang untukmu. Dalam apa? Dalam menolong untuk mempersiapkan diri kita. Nah, kesimpulannya adik-adik, di sini kakak ada sebuah gambar ya, yang menggambarkan sikap kita tuh udah siap dengan janji Yesus atau kita belum siap. Nah, adik-adik bisa tebak ya, bisa pilih good atau bad. Nah, nih dari gambar yang pertama adik-adik, bisa dilihat di depan adik-adik. Nih, gambar yang pertama, anak ini mencuri. Nah, dia mencuri mungkin dia takut untuk meminta sama orang tuanya, makanya dia mencuri uang milik orang tuanya, mama papanya. Nah, ini merupakan perbuatan yang tidak baik adik-adik. Ini sikap yang bad adik-adik. Nah, kemudian kita ke gambar kedua ya adik-adik. Bisa dilihat kan adik-adik gambarnya di depan. Nah, ini sebuah gambar anak yang sedang mabuk adik-adik. Dia minum minuman yang keras. Makanya pikirannya itu hilang karena dia bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Nah, itu perbuatan yang tidak baik juga adik-adik, itu sikap yang bad. Nah, kemudian yang gambar yang ketiga. Nih, gambar ketiga bisa dilihat ya adik-adik di depan, di mana anak ini berdoa. Waktu makan dia berdoa. Waktu tidur dia berdoa. Waktu bangun dia berdoa. Jadi doa itu membuat kita mengucap syukur bahwa kita masih punya tempat tinggal. Terus orang tua yang sehat, pakaian, makanan, kemudian kakak atau adik atau teman yang masih menyayangi kita. Bahkan adik-adik, ada Tuhan Yesus yang masih menjaga dan melindungi kita saat misalnya kita tidur, bermain, belajar. Nah, dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Nah, kemudian gambar yang terakhir adik. Nih, bisa dilihat di depan adik gambarnya. Anak ini membaca firman Tuhan adik-adik. Nah, dia membaca karena
dia mau belajar. Belajar apa adik di sini? Belajar mau tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan Yesus. Nah, makanya di sini dia belajar, mau belajar dia. Nah, jadi dari cerita firman Tuhan kita hari ini, nih di sini bisa dilihat adik-adik, kakak ada poster nih, ada poster seperti yang sebelumnya tadi ya, poster langit, ada bulan, ada matahari, ada awan-awan, ada bintang-bintang, dan ada Yesus di dalam awan-awan, dan ada juga tadi perbuatan-perbuatan yang berkenan dan tidak berkenan sewaktu Yesus datang. Nah, jadi apa adik? Cerita firman Tuhan hari ini apa? Menolong kita untuk kita mempersiapkan diri kita bahwa apa tadi? Yesus akan datang kembali dan membawa kita, setiap orang yang percaya kepadanya, untuk tinggal bersama dengan Yesus selama-lamanya. Nah, untuk ayat hafalan kita minggu hari ini, kakak ambil di Yohanes 14 ayat 2. Firman Tuhan berbunyi, "Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu di surga." Oke, kita ulang sekali lagi adik-adik. Yohanes 14 ayat 2, firman Tuhan berbunyi, "Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu di surga." Nah, terima kasih adik-adik udah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kita tunduk kepala kita lipat tangan, tutup mata kita, dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas janji-Mu untuk Engkau datang kembali dan membawa kami untuk tinggal bersama dengan Engkau selama-lamanya. Dan ajarkan kami untuk kami setia dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Nah, di sini kami dari Sekolah Minggu Malang, kami akan mempersembahkan sebuah video dari anak-anak sekolah minggu, biarlah teman-teman bisa dengar dan menyanyikan bersama-sama di rumah. Oke, kita akan berjumpa lagi di sekolah minggu online berikutnya. Baiklah, Tuhan Yesus memberkati.
Alatku besar, kuat dan perkasa, tak ada yang mustahil baginya. Ha ha. Alatku besar, kuat dan perkasa, tak ada yang mustahil baginya. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Alatku besar, kuat dan perkasa, tak ada yang mustahil baginya. Ha ha.